Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau akan sertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Semua ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama dengan iman. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Katakan kami hidup Tuhan. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Oh, ku hidup Tuhan semua karena kebaikan. Mari naikkan syukur. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Oh, ku bersyukur, oh, ku mau selalu bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Ku bersyukur. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ku bersyukur Tuhan. Sebab Kau selalu baik. Oh Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku coba Tuhan katakan ku bersyukur.
Engkau sangat baik. Yes, Lord Jesus. Selama-lamanya hanya Engkau. Mari bersama-sama lebih sungguh naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai terbaik-Mu bagi nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Gak ada satu nama pun yang bisa menggantikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Dan kami percaya waktu kami memuji, waktu kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Mendatangkan kesembuhan, membawa setiap kami kepada kemenangan Tuhan. Dan kami percaya saat kami datang, kami akan merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami akan pulang membawa sukacita. Untuk itu Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan haleluya. Seberapa banyak yang merasakan sukacita Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Boleh lihat samping kiri, samping kananmu. Katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Come on. Saya mengajak setiap jemaat untuk bertepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan kita. Come on. Woo. Mari bersama-sama katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Haleluya.
ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan diri. Sama-sama katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Kita percaya sore hari ini ada sukacita yang melimpah bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Bersama-sama katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Katakan kekuatan, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Masih siap memuji Tuhan, amin. Dia bukan sumber sukacita, tapi dia juga sumber kekuatan bagi setiap kita. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Come on, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan katakan bersama, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatan. Kami percaya Tuhan, percaya Kau berkuasa. Mari bersama-sama katakan, jadi berserah kepada. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Sebab namamu besar. Katakan dia dahsyat. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu, janjimu nyata dalamku. Berserah kepada. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama, haleluya. Sebab namamu besar. Katakan dia dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Haleluya.
dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sungguh kau Tuhan yang dahsyat, kuasa-Mu tidak terbatas. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada. Saya mau mendengar jemaat MW sore sama-sama katakan, haleluya. Nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Katakan, haleluya. Ku bersorak, Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Lebih sungguh, haleluya. Sebab nama-Mu besar, katakan Dia dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Yesusku dahsyat, haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat? Boleh angkat tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau seperti apa yang Engkau hendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kau sungguh mengasihi setiap kami. Kami juga mau mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kata
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, lebih sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan. Biarkan sore hari ini menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dari hatimu. Ku renungkan ya ya Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih atas hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun yang kedua. Jadi di bulan Juni ini sebagaimana yang kita tahu biasanya di Indonesia sekolah-sekolah sudah mulai hampir libur untuk mempersiapkan kenaikan kelas. Dan saya mendorong untuk setiap kita lebih banyak terlibat di waktu libur dengan keluarga kita terutama dengan anak-anak. Sehingga tercipta sebuah suasana yang hangat, yang rukun dan itu juga pasti mendatangkan berkat dari Tuhan. Karena itulah untuk menyambut hari libur, hari bersama, hari keluarga yang akan datang ini, kita selama 4 minggu ke depan akan membahas firman Tuhan mengenai keluarga. Dan hari ini terkhusus saya mau mengajak setiap dari kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai hubungan antara pelayanan dan keluarga. Karena itu hari ini judul perenungan kita adalah Pelayanan Sehat, Keluarga Kuat. Seringkali di dalam kehidupan kita saat kita melihat keluarga dan pelayanan ini seperti makan buah si malakama. Artinya seandainya kalau kita memilih pelayanan seakan-akan sepertinya kita harus mengorbankan keluarga kita. Sebaliknya ada juga orang-orang yang sudah lama melayani Tuhan tapi ketika memulai keluarga, ada anak yang baru dilahirkan atau bahkan kalau waktu dulu masih single, sering melayani Tuhan. Tapi setelah berkeluarga, dia berpikir untuk
meninggalkan pelayanan dan hanya fokus ke dalam keluarganya. Apakah memang harusnya demikian? Mungkin pemikiran seperti itu terwujud karena ada beberapa ketakutan. Kita suka melihat ya, terutama contoh-contoh yang terkenal dalam Alkitab, bagaimana anak-anak dari orang yang melayani Tuhan justru ditemukan oleh Tuhan tidak berkenan di hadapannya. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang yang melayani Tuhan namanya Imam Eli. Dia menjadi imam waktu zaman Samuel masih kecil. Dan sebagaimana yang kita tahu, Imam Eli ini mempunyai 2 anak, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas dituliskan menjadi anak imam yang begitu durhaka, begitu tidak sopan, kurang ajar kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan tidak memperpanjang umur Hofni dan Pinehas. Dan juga bahkan keturunan Imam Eli sama sekali dihapuskan dari muka bumi. Karena begitu jahatnya apa yang mereka lakukan, menghinakan kekudusan Tuhan. Mereka tidur dengan pelayan, mereka mengambil barang-barang yang harusnya milik Tuhan. Persembahan Tuhan mereka ambil. Sungguh perbuatan yang luar biasa, kejam dan durhaka di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan Nabi Samuel? Nabi Samuel juga punya anak, tetapi sayangnya anak Samuel juga mementingkan kekayaan, mementingkan loba, mementingkan upah, mementingkan cuan kalau dengan kata-kata di zaman sekarang. Dan kita melihat sekali lagi, orang tuanya boleh melayani, tetapi anak-anaknya sepertinya tidak mengikuti jejaknya. Dan kita mulai berpikir, oh mungkin karena mereka sibuk melayani makanya keluarganya dikorbankan. Bahkan ada satu persekutuan, namanya ini persekutuan anak hamba Tuhan. Dan ternyata banyak sekali masalah yang ditimbulkan di antara anak-anak hamba Tuhan ini. Saya dengar sebuah cerita, ada seorang guru sekolah minggu, sudah lama melayani Tuhan, tetapi kemudian dia mau berhenti pelayanan. Sampai akhirnya dipanggil oleh gembalanya dan ditanya, kenapa kamu mau berhenti pelayanan? Kemudian pelayan ini terlihat segan untuk mengatakan alasan sebenarnya. Maka dia bilang, oh ya saya sekarang sibuk, saya sedang sekarang merintis usaha baru, saya mau memulai keluarga baru, mau menikah dan sebagainya. Tapi setelah didesak, akhirnya dia mengaku ternyata dia sudah tidak tahan lagi melayani karena ada satu anak yang nakal sekali, tidak bisa diatur, yang membuat dia setiap kali pelayanan dongkol. Ketika didesak dan ditanya, barulah pelayan ini mengaku, iya ini sebenarnya anak bapak gembala. Ternyata bapaknya boleh gembala, tapi anaknya ini memiliki pemberontakan, memiliki masalah. Dan ini sering kali ditemukan di dalam dunia pelayanan yang saya tahu. Karena itulah sekali lagi orang jadi banyak ragu. Apakah memang saya melayani kemudian mengorbankan keluarga, ataukah saya meninggalkan pelayanan sekalian sama sekali, lalu saya memilih fokus untuk mendidik keluarga saya. Apakah memang perlu dipilih antara keduanya, ataukah keduanya ini bisa berjalan beriringan? Saya melihat justru ternyata di dalam firman Tuhan ada contoh di mana orang yang melayani, suami istri yang melayani, dan cara mereka melayani adalah pelayanan yang benar, yang sehat, justru bukannya membawa petaka buat keluarganya, tetapi justru membuat keluarga mereka menjadi kuat. Bahkan anaknya dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itulah hari ini kita akan melihat ada 4 teladan yang dilakukan oleh pelayan yang bernama Elisabet dan Zakaria yang kita juga bisa teladani. Dan dari hidupnya kita lihat ternyata Elisabet dan Zakaria ketika mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mereka dikaruniai anak yang luar biasa, keturunan ilahi. Dan kita tahu semua nama anak ini adalah Yohanes yang kemudian dikenal sebagai Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat 4 hal ini membawa sebuah hasil yang baik. Yohanes
ditemukan bukan jadi orang yang kurang ajar, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya membaptiskan Yesus, tetapi mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Membuat, dicatat di dalam Lukas, hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. 4 teladan dari orang tua Yohanes Pembaptis yang kita perlu lihat dan teladani saat kita melayani. Apakah itu? Yang pertama yang saya lihat, Zakaria dan Elisabet ketika melayani, mereka melayani dengan integritas. Di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat yang kelima dikatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Seringkali justru anak-anak tumbuh di dalam keluarga yang melayani memiliki kekecewaan karena orang tuanya melayani tidak dengan integritas. Artinya apa yang dilakukan di gereja berbeda dengan yang dilakukan di rumah. Kalau di gereja ngomongnya baik, ngomongnya ramah, tapi begitu ke rumah, wow, ngomongnya galak, pemarah. Kalau di gereja ngomongnya haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika datang ke rumah atau bahkan di luar gereja ngomongnya kasar, kebun binatang keluar. Sampai satu kali ada seorang bapak muda diperhatikan sama temannya ketika maki-maki anaknya. Dia pakai kata-kata yang begitu kasar, binatang keluar semua. Lalu temannya ini tanya, kamu kenapa sih kalau marahin anak tuh kayaknya ngeluarin kata-katanya kasar sekali, bawa-bawa binatang. Sementara kalau saya ketemu kamu di gereja rasanya tuh ngomongannya baik, semuanya oke ya. Kenapa bisa gitu? Lalu orang ini sambil tersipu dia bilang, iya soalnya kalau di gereja ada tulisan di depan gereja, dilarang membawa binatang masuk dalam gereja. Karena itu ketika ada di gereja, masa dong saya ngomong kata-kata yang kasar sampai bawa binatang. Tapi hal ini seringkali melukai hati anak kita. Seringkali keluarga kita kecewa, mungkin adik kita, kakak kita, kecewa karena apa yang kita lakukan di rumah 180 derajat berbeda dengan apa yang kita lakukan di gereja. Padahal kalau kita mau jadi berkat untuk keluarga kita, kita harus melayani dengan integritas. Sehingga orang dimanapun berada melihat integritas hidup kita yang benar. Hari ini apakah saudara sudah melayani, sudah terlibat dalam pelayanan di gereja atau di komunitas? Saudara mungkin berperan. Apakah saudara sudah melayani dengan integritas? Ataukah saudara masih lain kalau hari Minggu, beda cerita kalau hari Senin sampai Sabtu? Tapi hari ini marilah agar kita menjadi berkat untuk keluarga kita, kita melakukan pelayanan dengan sehat. Yang pertama kita harus melayani dari integritas. Walaupun tidak ada yang lihat, tapi kita tetap tahu di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus memiliki integritas. Yang kedua saya lihat mengapa Elisabet dan Zakaria meskipun mereka melayani, ternyata keluarganya bisa tetap diberkati. Karena saya lihat yang kedua mereka ini melayani dengan tulus dan setia, artinya tanpa pamrih. Di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Seringkali pelayanan kita tidak menjadi berkat karena melayani dengan pamrih. Kita melayani ketika kita mau mendapatkan sesuatu. Tetapi Elisabet dan Zakaria, meskipun dikatakan di sana Elisabet ini mandul, tidak punya anak, dan kita tahu anak adalah harta yang berharga sekali bagi orang tua.
Elisabet, Zakaria tidak punya anak. Mereka pengen punya anak, tapi meskipun Tuhan belum menjawab doa mereka, keinginan hati mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Karena itulah kita suka bilang, saya kan melayani sukarela. Kadang-kadang sukarela yang kita maksud itu kalau saya suka, saya rela. Tapi kalau saya udah nggak suka, ya saya nggak rela. Jadi pamrih di hadapan Tuhan. Saya percaya lama-lama kalau kita punya keinginan melayani dengan sukarela seperti tadi, lama-lama tidak akan jadi sukarela lagi, tapi jadi suka-suka. Kalau saya suka, ya saya melayani. Kalau saya lagi ada butuh sama Tuhan, minta promosi, kenaikan pangkat, minta berkat, saya mau melayani. Karena itu hidup kita bukan hanya tidak berintegritas, tapi orang di sekitar kita bisa melihat, wah kalau ini orang tidak mentuhankan Tuhan beneran nih. Ini orang cuma mau sesuatu dari Tuhan. Apalagi kalau kita di luar sana ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita malah ngejelek-jelekin Tuhan, ngejelek-jelekin gereja, bilang gak ada mujizat dan lain-lain. Tapi hari ini saya mau saudara untuk mengambil keputusan. Ketika engkau melayani, layani Tuhan dengan tulus hati dan setia. Tanpa pamrih, dan saya percaya keluarga kita bisa melihat ketulusan kita di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan pasti melihat ketulusan kita. Dan ini akan menjadi berkat buat setiap orang yang kita temui. Maukah kita melayani dengan tulus? Ambil keputusannya di hari ini. Yang ketiga, bukan hanya Elisabet dan Zakaria melayani dengan integritas, melayani dengan tulus, setia tanpa pamrih. Tapi yang ketiga saya lihat pelayanan Zakaria dan Elisabet ini sehat karena mereka melayani dengan menjaga kehidupan doa. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat ini, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tahukah saudara bahwa data statistik menunjukkan orang yang menikah itu memiliki kecenderungan untuk bercerai. Dari survei ini dikatakan 50%. Dan ternyata persentase yang cukup tinggi ini artinya dari dua pasangan yang menikah bisa satu di antaranya itu bercerai. Satu dari dua bercerai. Tetapi kalau orang yang pergi beribadah ke gereja bersama, dari 50% statistiknya turun jadi 26%. Itu hampir setengahnya saudara. Jadi misalkan dari 4 pasangan yang menikah, kalau mereka pergi ke gereja, kemungkinannya ada satu yang bercerai. Masih cukup tinggi. Tetapi yang luar biasa, persentase ini makin kecil ketika keluarga atau suami istri ini menghabiskan waktu setiap hari berdoa. Dan menurut data ini dikatakan dari 1.500 pasang itu paling yang bercerai ada satu. Artinya persentasenya kecil sekali. Hanya sekitar 0,06% dibandingkan dengan yang tadi. Kenapa? Karena mereka berdoa bersama secara rutin. Dan saya percaya ada quotes yang bilang, those who pray together stays together. Mereka yang berdoa bersama-sama akan tetap bersama-sama. Pray together, stays together. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya doa di dalam kehidupan keluarga kita. Apalagi kalau kita melayani, kita harus bukan hanya melayani ketika dilihat orang, berdoa ketika dilihat orang, tetapi kita membangun mezbah keluarga doa kita. Kalau misalkan kita punya masalah, ada pergumulan dan kita tidak berdoa, maka seakan-akan kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi saat kita berdoa, membangun mezbah keluarga di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita, adik kakak, orang tua, sanak saudara, mereka akan melihat ada kuasa supranatural yang mendukung kehidupan kita. Bahkan ditemukan orang yang rajin berdoa, apalagi baca firman setiap hari, memuji menyembah Tuhan. Di dalam hidupnya ada buah-buah roh.
bisa dirasakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ini membuat kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena itu sudahkah kita melayani dengan membangun kehidupan doa kita di rumah kita masing-masing. Saya tahu terkadang pelayanan melelahkan, ada jadwal-jadwal yang harus diambil, waktu yang tersita. Tapi ketika kita melakukan itu sambil kita berdoa, kita melayani bukan dari kelelahan kita. Kita melayani bukan dari kekurangan kita, tetapi dari apa yang kita punya, kelebihan kita. Artinya kita ketika bersukacita, hati kita meluap dengan sukacita. Sukacita itulah yang kita bawa ketika kita melayani. Sebaliknya ketika kita melayani dengan bersukacita, kita pulang kembali ke rumah memiliki hati yang bersukacita. Saya percaya, those who pray together stays together. Hari ini kalau ada apapun masalah di dalam kehidupan saudara, saudara merasa jauh, saudara mungkin mendoakan anakmu, doakan secara konsisten bersama dengan suami dan istrimu. Dan percaya, walaupun mungkin memakan waktu, tapi sama seperti Zakaria, dia menerima jawaban doanya karena dia tidak pernah berhenti membangun kehidupan doa. Zakaria melayani dengan pelayanan yang sehat, dia melayani dengan integritas, dengan setia, dia melayani sambil menjaga kehidupan doa. Dan yang terakhir saya lihat di ayat firman Tuhan, ternyata Zakaria dan Elisabet ketika mereka melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Ayat 14 dikatakan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Amin. Ayat ini berbicara tentang Yohanes, anak yang akan dikandung oleh Elisabet. Dan Yohanes ini adalah orang yang begitu dipenuhi dengan Roh Kudus dari kandungan ibunya. Dan saya percaya kalau anak di dalam kandungan itu dipenuhkan oleh Roh Kudus, ibunya juga pasti mengalami jamahan Roh Kudus. Saya percaya Elisabet adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita lihat dari arti namanya, Yohanes ini artinya anugerah dari Allah. Artinya dia adalah anak anugerah. Atau terjemahan yang lain bisa mengartikan Yohanes atau Yohanan ini artinya Allah adalah kelimpahan. Yohanes akhirnya menjadi anak kesukaan dan menjadi nabi yang begitu luar biasa. Dan saya lihat ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika kita mencari Allah dan kebenarannya, segala hal yang dicari oleh dunia itu akan ditambahkan sebagai bonus kepada kita. Dan saya melihat Yohanes ini diberikan atau diterima oleh Elisabet dan Zakaria sebagai pemberian yang begitu berharga. Bukan sebagai beban, tapi sebagai suatu tanggung jawab yang mereka pelihara dengan bantuan Roh Kudus. Saudara perlu pikirkan, Zakaria, Elisabet dikatakan mandul. Satu kali dikasih anak dan dilahirkan, anak ini besar. Saya bisa membayangkan orang yang sudah lama tidak bisa punya anak, tiba-tiba dikasih anak. Kalau dia tidak mengandalkan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka anaknya ini akan tumbuh menjadi anak yang dimanjakan. Tidak bisa ngapa-ngapain, anak yang bahkan memberontak, membangkang. Tetapi lihat, orang yang melayani Tuhan dengan hati yang benar, sikap yang benar, respon yang benar, meskipun dia ada dalam pelayanan sekalipun, anaknya mereka bisa didik dengan baik karena mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali orang zaman sekarang berkata, oh kita ini harus jadi sahabat anak. Kalau ada anak kita, kita harus jadi sahabat terbaiknya. Ingat saudara, kita kalau orang tua diberikan tanggung jawab anak oleh Tuhan, memang kita harus bersahabat dengan mereka. Tetapi ingat, kita tidak dipanggil untuk menjadi sahabat dari anak-anakmu. Kita dipanggil untuk menjadi orang tua yang bersahabat. Bedakan ini. Sahabat itu biasanya menerima apapun juga. Sahabat hanya bisa menegur tapi bukan mendidik. Tapi sebagai orang tua, kita harus
melakukan tindakan yang tepat sehingga anak kita, keluarga kita dipimpin benar oleh Roh Kudus. Saya melihat ada 3 as apa yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya, dan ini yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet kepada Yohanes sehingga Yohanes bisa menggenapi panggilan hidup di dalam hidupnya. Saya yang pertama melihat bahwa Yohanes ini diasuh dengan baik. Artinya dari kecil sampai besar disediakan kebutuhannya dengan baik. Dia mulai dari kecil dipelihara sampai akhirnya menjadi pemuda yang dewasa. Tentu itu tidak terlepas dari pertolongan Zakaria dan Elisabet. Tapi yang kedua, Zakaria dan Elisabet juga bukan hanya mengasuh dia, tapi Zakaria dan Elisabet mengasihi Yohanes. Asuh, asih. Dia mengasihi tanpa pamrih sehingga identitas Yohanes ini jelas. Dia tahu tujuan hidupnya, panggilan hidupnya. Dia tidak jadi pemuda yang galau, yang gamang, yang memberontak. Tapi dia punya pendirian yang kuat. Ini tentu tidak terlepas dari peran orang tuanya. Tetapi yang ketiga yang saya lihat ini juga menarik. Bukan hanya asuh, memenuhi secara jasmani, asih, memenuhi secara jiwani. Tetapi dia juga mengasah Yohanes. Artinya secara rohani mereka memberitahukan tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Yohanes. Saya bisa membayangkan dikatakan tadi Yohanes ini akan tumbuh menjadi orang yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak akan minum anggur, tidak akan minum minuman yang keras. Dan ini adalah sebuah gaya hidup, lifestyle yang harus diajarkan, yang harus dipelihara. Dan saya yakin Yohanes tidak tiba-tiba tumbuh, wah punya keinginan seperti ajaib, anak ajaib, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya rasa dia benar-benar dididik oleh orang tuanya, tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Karena itu hari ini ketika kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tapi di sisi lain kita juga rindu agar keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Hari ini saudara harus menyadari ketika kita melayani, kita harus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap pelayanan kita ada impartasi yang kita berikan terutama kepada keluarga dekat di sekitar kita. Tentu dari khotbah yang saya sampaikan ini konteksnya berbicara mengenai pelayan di dalam gereja full time. Tapi ingat, buat saudara yang mungkin bilang saya tidak melayani Tuhan sebagai pendeta, saya tidak melayani Tuhan di dalam gereja sepenuh waktu. Tapi saya mau ingatkan, Kolose 3 ayat 23 berkata, melayani itu bisa dilakukan dimanapun karena apapun yang kamu lakukan harus kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun tidak harus melayani di gereja setiap hari, tetapi dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat. Ketika kita melihat itu adalah untuk Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita lihat apapun yang kita kerjakan, misalkan di pekerjaan kita melayani dengan integritas, kita melayani dengan tulus, dengan setia, kita melayani dengan menjaga kehidupan doa dan dengan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya dan saya berdoa, keluarga kita menjadi kuat, bahkan mereka akan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 128 ayat 1-6. Ini diberikan kepada rumah tangga yang menjunjung tinggi Tuhan. Rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Berkat apa yang dibagikan? Saya bacakan buat saudara dan saudara bisa mengamini berkat ini. Kalau saudara sedang mengikuti lewat YouTube, saudara juga boleh taruh di komen dan katakan amin untuk setiap apa yang saya ucapkan dari ayat ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya percaya saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak puas hanya ikut Tuhan, tapi mereka terdorong untuk ikut melayani Tuhan. Baik itu di gereja, di komunitas, di pekerjaan, dimanapun. Tapi yang dipikirkan adalah Tuhan, 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 dan Tuhan. Karena itu orang yang takut akan Tuhan, saya percaya dia punya hati untuk melayani. Dan dikatakan ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Apapun yang kita kerjakan, ternyata semua yang kita buat kalau kita mengandalkan Tuhan, hasil jerih payahnya ini bisa kita makan. Artinya kita bisa nikmati. Bukan hanya kita capek kerja, tapi kita bisa menikmati. Dan menikmati berkat Tuhan itu juga adalah berkat yang tersendiri. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur ini pohon yang mahal, bisa menghasilkan sesuatu yang mahal, yang manis, yang berharga. Dan inilah berkat yang diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Bukan hanya istrinya diberkati, dikatakan juga anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun itu tidak pernah mati. Kalau ditebang, dia bangkit lagi. Kalau ditebang, dia bangkit lagi. Dan sama seperti itulah anak-anak dari orang yang takut akan Tuhan. Tidak mudah menyerah. Tidak seperti yang dikatakan di zaman sekarang. Oh, generasi strawberry. Tidak. Tapi mereka akan tumbuh dengan fighting spirit. Dan tumbuhnya di mana? Di sekeliling mejamu. Artinya, saudara akan bisa menikmati mereka selama mereka tumbuh. Bukan mereka pergi, kabur, kita tidak tahu beritanya. Tidak. Tapi mereka senang berada di sekitar kita. Dan dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan bukan hanya diberkati di generasi ini, tetapi keturunannya yang kedua, keturunannya yang ketiga. Bahkan terus Tuhan akan pelihara. Sama seperti janji yang dikatakan, anak orang benar akan diberkati. Cucunya akan perkasa di bumi. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sepenuh hati melayani Tuhan. Ketika pelayanan kita sehat, percaya bukan keluarga saudara akan dikorbankan. Tapi justru lewat pelayanan yang sehat, ada integritas, setia tanpa pamrih. Kemudian ketika kita melihat ada pimpinan Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan akan membuat keluarga kita kuat. Tetap berdoa, tetap setia, tetap andalkan Tuhan dan terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita sehingga kita juga bisa memakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak mau hanya berhenti untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tapi kami mau mentuhankan Engkau. Artinya kami mau menaruh Engkau di posisi tertinggi sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Biarkan Tuhan kami melayani Engkau dengan setia, dengan semangat Tuhan. Dan kami percaya saat kami mengutamakan Tuhan, maka Engkau yang akan memelihara juga keluarga kami. Lindungi kami, sertai kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa ketika kami melayani, memberikan juga teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, anak kami. Dan kami percaya, sama seperti Engkau memakai Elizabeth dan Zakaria menjadi imam di dalam rumahmu. Ketika mereka melakukan dengan setia, Engkau mengaruniakan Yohanes, keturunan ilahi yang juga menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya saat kami melakukan hal yang sama, Kau juga akan memberkati keturunan kami, keluarga kami Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman ini, sehingga firman ini bisa menjadi kekuatan dan tuntunan untuk kami mengikut Engkau senantiasa. Terima kasih Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berkat Allah melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan Kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua.
Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan. Dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah kemanapun engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati.